Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Monalisa dari kelas KM 4508 dengan NIM 15022133315. Di sini akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah komunikasi interpersonal dari Bapak Dudi. Saya akan membawakan materi tentang review film Susah Sinyal. Saya merupakan bagian dari kelompok 2 yang berisikan Monica, Dimas, Rahma, Fikri, dan Siti. Oke, yang pertama mungkin sinopsisnya dulu ya dari film Susah Sinyal. Susah Sinyal itu merupakan film drama komedi yang disutradarai oleh Ernest Prakarsa yang bercerita tentang single mom atau single parent bernama Ellen. Sebagai pengacara sukses, ia jarang meluangkan waktu kepada anak tunggalnya yaitu Kiara, sehingga adanya hubungan yang tidak harmonis antara ibu dan anak. Di sini bisa dilihat beberapa pemerannya ini ada Aurora, Ari, Kriting, Abdul Rashid, Adiana, dan Reval, dan pemain lainnya. Nah, disajikan dalam film tersebut ketegangan antar tokoh yang menciptakan konflik dalam keluarga, sehingga dapat kita uraikan makna yang dapat diambil dari tiap scene. Selain itu, dapat diamati pula cara tokoh dalam menghadapi konflik dan menemukan solusi dengan menerapkan komunikasi keluarga yang baik serta efektif. Nah, film Susah Sinyal ini ditayangkan di bioskop pada tanggal 21 Desember tahun 2017. Dan karena kesuksesannya pula, pada tanggal 29 Oktober 2021, Susah Sinyal ini meluncurkan the series-nya atau drama series-nya yang dapat ditonton kita di Disney Plus Hotstar. Oke, karena kita akan membahas konflik dari film tersebut, ada baiknya kita harus tahu konflik itu apa. Menurut Takwiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Nah, definisi konflik dalam film tersebut memiliki 4 definisi nih, menurut William, Wilmot, dan Joyce Hawker dalam film Susah Sinyal. Yang pertama, saling ketergantungan. Pelaku yang terlibat di dalam konflik memiliki keterikatan tindakan satu sama lain, serta untuk menyelesaikan konflik itu sendiri secara bersama. Nah, dalam film tersebut ditunjukkan hubungan ibu dan anak yang tidak saling bergantung satu sama lain yang akhirnya menyebabkan beberapa konflik, seperti karena tindakan ibunya yang mementingkan pekerjaan dibandingkan meluangkan waktu bersama anaknya gitu. Dan dari konflik itu sendiri mereka menegaskan bahwa melakukan segala sesuatu bersama-sama dan tidak perlu menutup-nutupi apapun satu sama lain. Yang kedua, ada sumber daya yang dipersepsikan langka. Itu bukan hanya kebutuhan manusia, bukan hanya uang, barang, ruang, tetapi juga waktu luang untuk sebagai sarana peluapan kasih sayang seringkali dilupakan. Bisa dilihat juga dalam film ini sumber daya yang dipersepsikan langka itu terlebih waktu dan kasih sayang gitu. Sangat jelas pada film ini bahwa ibu dan anak ini kekurangan waktu bersama sehingga mereka juga merasakan kurangnya kasih sayang dari satu sama lain. Yang ketiga, ada perjuangan yang diungkapkan. Pelaku yang terlibat dari konflik ini harus mengetahui inti apa yang permasalahan yang mereka hadapi dan bisa diekspresikan dengan menghindari atau sikap diam dan perilaku nonverbal maupun verbal. Dilihat dari sikap Kiara yang kecewa akan ibunya yang tidak bisa meluangkan sedikit waktunya, sehingga ia memilih menghindari dan bersikap dingin kepada ibunya dan menarik diri dari ibunya. Yang keempat adalah keniscayaan. Setiap orang memiliki solusi dan persepsi masing-masing terhadap konflik yang dihadapi. Nah, keniscayaan ini bisa dilihat pas Mama Kiara itu yang pekat terhadap sikap diam Kiara, yang memutuskan dan mencari solusi untuk mengajak Kiara berlibur ke Sumba sebagai bentuk usahanya memperbaiki hubungan dengan anaknya tersebut. Nah, sistem relasional dalam film Susah Sinyal ini ada yang pertama, konflik yang lengkap dan simetris. Simetris konstruktif ketika dua orang yang berkomunikasi dengan tegas mendengarkan kekhawatiran satu sama lain dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, pada akhir konflik itu, ibu dan anak ini saling bercerita tentang kesedihan dan kekhawatiran saat ketegangan konflik. Satu sama lain menyelesaikan kesalahpahaman yang ada di antara mereka berdua.
Yang selanjutnya adalah konflik beracun atau 4 horsemen. Stonewalling terjadi ketika satu orang dalam hubungan menarik diri dari interaksi. Kritik merupakan serangan terhadap karakter seseorang. Nah, dalam film ini, Kiara tuh melakukan 2 dari 4 tanda merusak hubungan. Kiara mengkritik karakter ibunya yang senang bekerja tegas, tapi lupa waktu dan bersikap keras kepadanya. Kiara juga melakukan stonewalling, yaitu saat omanya meninggal, Kiara tuh sama sekali tidak ingin berinteraksi dengan mamanya. Kemudian ada gaya-gaya konflik dalam film Susah Sinyal ini. Konflik nomor 1 yaitu menghindari atau kalah-kalah, sikap seseorang yang memilih untuk tidak menghadapi suatu masalah secara langsung, bisa bersifat fisik ataupun percakapan. Pada scene tersebut menggambarkan gaya konflik menghindari karena setelah neneknya meninggal, Kiara tuh merasa sangat terpuruk dan memilih memeluk asisten rumah tangganya dibanding memeluk mamanya. Hal ini karena Ellen tuh atau ibunya sangat cuek gitu dengan perasaan yang dialami Kiara, dan sehingga membuat Kiara tidak nyaman, marah, dan selalu menghindar dari ibunya tersebut. Nah, konflik nomor 2 yaitu kompetensi agresi langsung. Terjadi ketika komunikator menyerang posisi dan martabat komunikatnya. Pada scene tersebut menggambarkan gaya konflik kompetensi agresi langsung karena rasa khawatirnya Ellen atau ibunya nih kepada Kiara yang pulang telat. Ellen memarahinya secara langsung dan mengatakan, "Mama rasa kamu seharusnya lebih dewasa daripada ini." Yang secara tidak langsung, kata-kata mamanya tersebut menyerang posisi Kiara sebagai anak agar lebih dewasa dari sikapnya. Yang selanjutnya ada konflik nomor 3 atau kompetensi agresi pasif. Terjadi ketika komunikator mengungkapkan ketidakpuasan secara terselubung. Nah, di bagian scene tersebut, anaknya pergi secara diam-diam karena kesal terhadap mamanya karena mengingkari janji untuk datang ke perlombaan yang dia ikuti. Jadi Kiara sebagai komunikator yang mengungkapkan ketidakpuasan secara terselubung dengan cara diam-diam pergi tanpa memberitahu mamanya. Dan ketika mamanya menyusul, dia tidak mau mendengarkan penjelasan mamanya karena dia marah dan kecewa akan sikap mamanya tersebut. Kemudian konflik nomor 4, kolaborasi menang-menang, mencari solusi untuk menyelesaikan konflik, bukan dengan cara saya atau cara kamu, tetapi cara kita. Di bagian scene tersebut menggambarkan gaya konflik kolaborasi karena mamanya mau terbuka dan menjelaskan kepada Kiara, dan Kiara mau mendengarkan, yang akhirnya membuat mereka sama-sama mengerti dan membangun hubungan yang harmonis, sehingga dari penyelesaian dari masalah tersebut mereka itu lebih terbuka lagi satu sama lain dan untuk membangun rasa kepahaman, satu paham agar harmonis itu. Kemudian konflik yang nomor 5 adalah akomodasi kalah menang. Terjadi ketika kita sepenuhnya mengalah kepada orang lain, alih-alih menegaskan sudut pandang kita sendiri. Nah, pada scene itu menggambarkan gaya konflik akomodasi karena terlihat nih, pada kepala sekolah itu memberikan saran kepada ibunya Kiara agar meluangkan sedikit waktunya untuk berlibur dengan Kiara, walau Ellen sibuk mengurus pekerjaan yang baru didirikannya. Nah, ibunya itu merasa sadar dan ingin mendengarkan saran dari kepala sekolah untuk berlibur dan menghibur anaknya. Konflik nomor 6 adalah kompromi, memberi setidaknya sebagian dari apa yang mereka inginkan, maupun mengorbankan sebagian dari tujuan mereka. Pada scene tersebut terlihat bahwa Ellen tidak mau menerima kasus perceraian artis. Dia hanya mau menerima kasus yang seru-seru saja. Namun Iwan dan Astrid yang merupakan rekan kerjanya mendesak untuk menerima kasus tersebut demi keuntungan mitra mereka agar mitra mereka menjadi terkenal. Akhirnya mereka berkompromi dan Ellen mengubah keputusannya untuk menerima kasus tersebut demi keuntungan bersama, bukan hanya egoisme untuk kepentingan Ellen sendiri, dan mengesampingkan keinginannya mereka hanya fokus pada menerima kasus yang seru-seru aja. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari review film Susah Sinyal ini, adanya konflik, yaitu warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Dalam film Susah Sinyal dapat dikaitkan dengan definisi-definisi konflik. Terdapat juga gaya konflik yang terdapat di dalamnya, yang terjadi antara ibu dan anak, yang berfokus pada Ellen dan Kiara. Lalu, konflik dalam film ini juga dikaitkan dengan beberapa sistem relasional. Film ini menunjukkan perjalanan serta dinamika konflik dalam hubungan antara orang tua dan anak, yaitu Ellen dan Kiara. Jadi diperlihatkan bagaimana
ketegangan konflik itu muncul, bagaimana mereka tokoh itu menghadapi konflik dan solusi untuk penyelesaian konflik di antara tokoh gitu. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.